Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu sekalian, sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu online ya, di awal bulan di bulan pertama Januari tahun 2022 ya. Mudah-mudahan bertambahnya tahun, bertambahnya semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bertambahnya tahun berkurangnya jatah umur kita dan semakin dekatnya jarak kita dengan kematian. Saya lanjut mungkin membuka materinya. Sudah jadikan co-host belum saya? Ya, sudah bisa. Bisa ya? Oh ya, sudah bisa ya. Ya. Kelihatan ya Ibu ya? Kelihatan Mbak Lana? Ya, sudah tampil Ustazah. Ya, belum dibesarin. Ya. Ya, tentang sebagaimana kita tahu ibu-ibu sekalian bahwa keimanan kita ini fluktuasi ya, kadang-kadang turun naik. Kalau dalam hadis dikatakan keimanan kita itu yazid wa yanqus ya. Jadi karena keimanan kita turun naik ini, maka kita butuh pengingat ya. Bisa jadi materi-materi tentang tazkiyatun nafs sudah sering kita dengar ya. Dengan berulang-ulangnya kita dengar ini, mudah-mudahan kita semakin diingatkan ya. Kita juga senang kalau punya teman yang mengingatkan dengan bahasa tubuhnya ya, dengan kesalehannya. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang lebih soleh dari kita, terkadang kita suka dia nggak berbicara tidak berbicara tentang nasihatin kita ya, tetapi ucapannya, tingkah lakunya itu semuanya menyentuh hati kita begitu ya. Jadi pentingnya kita punya teman-teman yang soleh. Oleh karena itu kita harus selalu jaga ya. Minimal saat kita sedang berbahagia ya, teman-teman kita menginfokan dan juga mendoakan. Saat kita susah, teman-teman soleh itulah yang mendoakan kita ya. Dan kita tahu ya bahwa doa sesama muslim itu adalah hadiah terindah ya. Kita tahu misalnya Umar bin Khattab ya, itu sampai dikatakan bisa jadi yang mendoakan 200 kali didoakan ya, sampai masuk Islam gitu. Nah, untuk itulah bahaya mencintai dunia ya. Yang pertama, ketika kita sudah tahu dalil-dalilnya, kita masih punya kesempatan untuk taubat dan nasuha. Kalau masa-masa kita hidup di dunia pada masa lalu ya banyak melakukan kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya adalah di umur yang tersisa ini kita ingin mewarnai hari-hari kita dengan ketaatan ya, hari-hari yang Allah sukai ya, apa yang kita lakukan. Nah, ini pentingnya kita mengikuti kajian-kajian rutin. Nah, kita memahami dulu yang pertama adalah kedudukan dunia dalam Islam. Double I-nya ini. Nanti sebetulnya ayat-ayat tentang dunia ini cukup banyak ya, tapi saya coba ambil 2 saja, nanti dalil-dalil yang lain bisa dicari ya. Allah memberikan gambaran tentang kehidupan dunia itu dalam surah Al-Kahfi ya, 45 ayat 46. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air, hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-Mu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Di ayat lain itu diceritakan juga bahwa proses Allah menurunkan air ya, lalu Allah menumbuhkan pepohonan ya. Dan kita lihat pepohonan yang subur baru tumbuh itu dia akan terus berkembang ya. Kemudian bisa menghasilkan buah-buahan ya. Kemudian ada yang enak dipandang dengan bunga-bunganya ya. Tetapi
pohon-pohon tersebut tidak selamanya akan hidup. Dia ada masa-masanya kering, ya, kemudian tidak bisa berbuah lagi. Nah, itu adalah gambaran kita sebagai manusia, ya. Pada saat usia-usia produktif kita, ya, usia-usia kita yang boleh dikatakan masih kategori muda, ya. Bahkan istilah pemuda itu kalau tidak salah ya dari usia, ada yang mengatakan dari usia 15 sampai 40 ya, masih kategori pemuda. Karena ada satu cerita, ada semacam ormas atau lembaga kepemudaan, ya. Jadi di aturannya itu batasan usia pemuda itu 40 tahun, ya. Nah, si bapak ini supaya bisa mengulang kembali sebagai ketua umum gitu ya, usianya sebetulnya udah 43 ya, tapi direkayasa gitu, jadi 40 gitu. Nah, itu salah satu bentuk ya bahwa orang masih berharap ya, kalau perlu nggak ingat umur ya, tetap muda terus. Tapi kita lihat ya, masa-masa yang paling bertahan itu ya kalau kita sudah anggaplah SMU ya, sampai usia kita 40 tahun ya, itu mungkin masa-masa. Kalau SMU-nya anggaplah 18 ya atau 17 ya, itu tinggal kita hitung hanya beberapa puluh tahun saja. Setelah itu sudah 40 tahun ke atas ya bertambah 50, bertambah lagi 60 ya. Kalau Allah masih panjangkan umur 70, 80 ya. Hitungannya cepat banget gitu usia. Nah, untuk itulah usia yang sangat terbatas ini, yaitu tadi seperti tumbuhan. Ya, kita nggak bisa sunatullah ya, nggak bisa kita memaksakan diri ya. Udah usia 50 ke atas, ingin menunjukkan bahwa kita masih usia 20-an. Gitu. Nah, banyak kita lihat manipulasi penampilan fisik ya. Ketika dia bangga disebut sebagai awet muda, padahal setelah ditelusuri berkali-kali melakukan operasi plastik ya, dan sebetulnya yang mengerikan ya, orang-orang seperti itu kayak bertahan dengan obat-obatan ya. Memang harganya mahal. Karena mahal itulah mungkin tidak langsung berdampak kepada fisik ya. Jadi sunatullahnya itu akan terus ya. Anggaplah dalam wajahnya itu masih bisa dirawat ya, kelihatan lebih muda ya. Tetapi organ-organ tubuh kita itu ya sunatullahnya dia akan melemah. Nah, tetapi dalam Islam itu yang Allah nilai itu dari awal sudah diingatkan kan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wassuwarakum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada penampilan kamu, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kamu. Jadi walaupun usia kita sudah secara biologis sudah ringkih ya, sudah lemah ya, itu tidak membuat lemah dan ringkih jiwa kita. Karena semakin bertambah umur, kedekatan kita semakin baik dengan Allah. Tapi berapa banyak orang yang dua-duanya ringkih gitu. Keringkihan fisik juga keringkihan jiwa. Nah, kita diharapkan bagaimana jiwa kita ini tetap hidup, tetap semangat. Saya suka bercanda ini. Ini kita sudah pada tua-tua gitu. Saya bilang enggak, kita masih muda. Selama Palestina belum merdeka, selama kita belum menghafal Al-Quran, belum menghafal Quran, kita masih muda gitu ya. Nah, itu artinya usia semangat ya, bukan usia biologis. Biologis itu pasti ya. Makanya orang-orang yang sudah mempersiapkan cinta akhirat dan mencintai dunia dalam rangka mencintai akhirat, dia betul-betul memanfaatkan masa-masa mudanya. Kenapa? Karena bertambahnya umur, semuanya serba berkurang. Semuanya makin berkurang. Nah, jadi yang saya suka ulang gitu, sepulang saya dari Gaza, ya usia 45 tahun waktu itu ya. Yang terakhir itu usia 50 tahun. Ya kita suka iri gitu ngelihat yang masih muda gitu ya. Karena penyesalannya ada di
usia-usia yang bertambah itu. Tetapi ketika kita memanfaatkan mata kita ya masih awas ya, pendengaran kita masih bisa jelas gitu ya, fisik kita masih lebih kuat. Nah, itu kita mempersiapkan persiapan masa-masa yang Allah sudah kurangi gitu ya. Jadi kalau orang sudah banyak hafalannya ya, atau zikir-zikir doa, maka dia, saya matikan AC dulu, maka dia akan punya banyak stok hafalan ya, ayat-ayat ya. Nah, kita misalnya punya hafalan ayat-ayat pendek ya, zikir-zikir ya. Karena pada bertambahnya usia nanti penglihatan sudah mulai berkurang ya, pendengaran sudah mulai berkurang. Kita udah susah lagi tuh bahwa kalau kita cari Quran bukan lagi kita melihat sampulnya yang bagus. Kita akan lihat nih dalamnya gede apa enggak tulisannya gitu ya, supaya kita bisa membaca Al-Quran. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang namanya kematian ya, tumbuh lagi, lahir lagi generasi yang baru ya, itu adalah sunatullah. Maka kita sudah harus memikirkan ya rumah masa depan kita yang sesungguhnya. Dan percayalah ya, bisa jadi kepala kita yang satu dari sekian anggota tubuh ya. Bisa jadi kita membayangkan akhirat itu nggak menyenangkan. Nah, bisa jadi kita masih penuh dengan banyak maksiat. Padahal awal kenikmatan itu dirasakan di dalam sakratul maut, di dalam kubur ya. Tidak sedikit kita temukan orang-orang yang menjelang sakratul maut itu tersenyum, ya, bahkan ada yang selama ini nggak bisa berbicara ya karena diam terus ya, pas menjelang meninggal dia malah berbicara dengan tegas ya kepada keluarganya. Nah itu banyak ya Allah perlihatkan dalam sampai era kita sekarang. Nah diingatkan lagi di ayat berikutnya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya. Jadi harta kita ya, anak-anak kita, dia adalah amanah gitu. Kalau kita menjalankan amanah bahwa anak dan harta ini kita jalani dalam rangka mendekatkan diri kita ke surga, yaitu silakan. Tapi jangan sampai kedudukan harta dan anak ini lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita inikan. Nah, makanya orang-orang yang cinta dunia itu melekat kepada dirinya itu penyakit-penyakit hati. Contohnya adalah riya. Ya. Dalam hal apa saja, nyepolain anak, ngebangun rumah, ya, penampilan. Gitu. Jadi dia lebih mengutamakan pujian manusia daripada pujian Allah. Padahal pujian manusia itu tidak kekal, sedangkan pujian Allah itu adalah kekal. Nah, ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa dunia adalah permainan. Yang namanya permainan itu kan enggak selamanya ya. Ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang mengabaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Nah ini kalau kita baca tafsirnya tentang yang dimaksud dengan petani di sini adalah orang-orang yang cinta dunia dan orang-orang yang mengingkari Allah, yang menjadikan kedudukan dunia itu lebih tinggi daripada Allah. Dikatakan orang-orang yang cinta dunia, orang-orang kafir itu bangga banget dengan harta yang banyak, ya, kemudian melimpah ruah, ya, mobil, ya kita lihat banyak dimilikinya, rumah, ya. Dan kalau kita sekali-kali jalan gitu ke rumah-rumah mewah ya, bisa jadi rumah mewah itu yang keseberapa gitu. Di Pondok Indah, saya kebetulan tinggal di Pondok Pinang ya, kadang-kadang tuh penghuninya juga nggak ada gitu. Sayang banget gitu kalau kita mikir-mikir ya, masih banyak banget orang-orang yang tidak punya tempat tinggal ya. Nah ini kita lihat, nah ternyata yang
bangga-banggakan itu, ya lambat laun akan hancur. Seperti 2 pekan, sebulan yang lalu ya, angin tornado tuh di Amerika ya. Itu bagaimana bisa meratakan semua bangunan-bangunan. Nggak kebayang. Atau kalau kita Semeru ya, atau dulu Palu, Lombok ya. Jadi sudah hilang sekejap itu nilai dunia ya. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredoannya. Nah itu ada azab bagi mereka yang cinta dunia ya. Dan ampunan dari Allah adalah orang-orang yang mencintai Allah. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu gitu dengan kesenangan dunia sampai apa ya, gaya hidup gitu. Makanya kita menyiapkan keimanan itu bukan pragmatis gitu. Lagi ada cobaan baru cari-cari Quran, baru ikut pengajian. Enggak. Dia payung sebelum hujan. Kemarin ada salah satu kisah misalnya, sepeninggalan suaminya belum setahun lah, mungkin di era-era COVID kemarin itu. Nah mungkin ujian kan, setelah kita ditinggalkan oleh suami, kalau keimanan kita tidak tinggi gitu ya, tidak terjaga dengan keimanan yang baik itu, ya setan menggoda kita gitu ya. Jadi ada keinginan untuk cari pasangan dengan cara yang salah tentunya. Nah ternyata dengan rayuan maut ya, mungkin sudah masuk perangkap jatuh cinta gitu ya. Dia ingin membuktikan cintanya tuh, jadi setiap calon ya pacarnya lah ya, mau membutuhkan sesuatu dituruti. Udah habis-habisan begitu ternyata ditinggal. Akhirnya kelilit hutang ya. Angkanya besar banget. Dan sekarang udah 3 hari nggak makan, nggak minum. Jadi pentingnya kita mempersiapkan keimanan ya. Kalau seperti itu bisa jadi selama ini hidup dengan kemaksiatan ya Allah hanya bilang ya itulah buah yang dipetik gitu ya. Tapi bukan berarti ketika kita menemukan saudara-saudara kita seperti itu kita bersikap ya tetaplah bisa jadi itu momentum untuk mengajak orang kembali ke jalan yang lurus ya. Jadi kita nggak pernah tahu ujian-ujian yang Allah akan berikan pada diri kita. Kalau kita selalu menyepelekan urusan ibadah kita, nanti baru kita rasakan ketika kita membutuhkan Allah. Jadi kitalah yang harus membuat skala prioritas. Ya. Dan kita bersyukur misalnya di kantor kita ini, mengadakan pengajian itu menyesuaikan dengan kondisi karyawan. Ya. Hari Jumat yang paling, memang momentumnya bisa jadi jam istirahatnya lebih banyak. Jadi kita lihat banyak sekali hal-hal yang memperdayakan kita dan akhirnya bertambah umur ibadah kita stagnan. Itu aja. Nggak nambah-nambah gitu. Baik ibadah yang kaitannya sholat, puasa, ya baca Al-Quran, ya. Wawasan keislaman kita juga stagnan. Ya. Gimana kalau kita hanya menjalankan ibadah, ya, hanya berpatokan kepada sholat saja misalnya. Tapi nggak pernah ada ikut pengajian. Karena pengajian itu adalah check up ruhiyah kita, ya, jiwa kita ini agar selalu terisi dengan nilai-nilai. Semua kita. Dan kita bersyukur ya, dengan kita berada dalam lingkungan taklim ini, Allah menjaga kita. Sementara dalam dunia sosial, sosmed ya, menyeramkan dah kita lihat. Ada yang tidak merasa cukup ya, padahal penghasilannya dari sebagai artis bisa jadi sudah besar banget, tapi ternyata penghasilannya besar, gaya hidupnya melampaui dari penghasilan itu jadi merasa kurang gitu. Dan nilai harga diri itu dijual dengan harga yang murah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bahaya mencintai dunia. Ya. Jadi kalau orang sudah terperangkap dalam persoalan dunia, teman-teman sekalian, sampai lagi kalau kita tahu Islamnya keturunan gitu. Kalau dia tidak dapat pendidikan dari keluarga, apalagi kalau keluarganya memang dari awal cinta dunia, ini ngeri banget ya. Jadi orang yang bahaya yang dimaksud mencintai dunia ini, mencintai dunia yang melupakan akhirat gitu. Karena bukan berarti kita nggak boleh ya
mencintai dunia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dibolehkan. Ya, berarti kita mencintai apa-apa yang dibolehkan oleh Allah dan membenci apa-apa yang tidak dibolehkan oleh Allah gitu. Yang pertama adalah mencintai dunia berarti mengagungkan dunia, padahal ia sangat hina di mata Allah gitu ya. Jadi kita lihat bahwa dunia ini adalah tempat transit ya sebetulnya. Sementara, gitu. Jadi kalau kita cinta buta gitu dengan dunia ini, itu bisa mengalahkan posisi Allah. Padahal Allah pencipta dunia itu, gitu. Nah, jadi orang yang sudah mencintai dunia udah jelas bablas ya. Kalau sebagai seorang Muslim ya hanya formalitas aja. Tapi tingkah lakunya seperti bukan seorang Muslim. Dia mabok, dia zina, ya dia perselingkuhan, ya dia korupsi, ya dia fitnah orang, dia segala macam hal. Makanya kita lihat mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Dan ini bisa masuk nanti kategori perbuatan musyrik gitu ya. Padahal dia sangat hina di mata Allah. Ya, kenapa? Karena dunia itu adalah sementara. Tadi disebut ya permainan, perhiasan ya. Yang kedua adalah mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan. Jadi bukan dia sudah melanggar tuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar dia beribadah kepadaku. Jadi harusnya karena menjadi fokusnya itu adalah dunia, ya udah targetnya semua materi. Apa aja hitungannya materi. Ngedidik anak biar nanti anaknya bisa menghasilkan materi lebih banyak lagi daripada dia gitu ya. Mendidik anak supaya nanti pengeluaran biaya pendidikan anak itu bahasanya bukan hanya balik modal untung gitu ya. Ya Allah ngikutin zonnya gitu ya. Kalau zon itu prasangka ya. Kalau manusia maunya jalan yang mencintai dunia ya Allah akan arahkan ke situ, tapi Allah tidak bersama dia gitu ya. Bisnis juga gitu. Jadi ketika bisnis itu nggak pernah mikir dari awal. Ini yang direkrut karyawannya sholat apa kagak gitu ya. Kalau perempuannya misalnya nutup aurat apa enggak gitu ya. Yang kedua sudah paham belum bahwa di usaha ini ada kewajiban untuk zakat gitu ya. Jadi nggak pernah ngelibatin Allah. Gitu. Malah sebaliknya bukan Allah yang dideketin malah peramal gitu ya. Makanya ada orang suka bilang ada pegangannya gitu ya. Dan dunia menjadi dunia sebagai tujuan. Dan ini kalau sudah dunia sebagai tujuan, menghalalkan segala cara. Apapun ya. Saya pernah baca ya di YouTube itu ya. Ada seorang perempuan ya, punya fasilitas kekayaan itu luar biasa. Gitu. Ya mungkin ada kejanggalan gitu ya. Dari mana sih gitu dia? Ternyata dia suaminya menjadi bandar narkoba melalui dalam tahanan penjara. Jadi setelah diinterogasi dia cerita bahwa semua dia punya harta yang mewah ini ya dari hasil transaksi narkoba gitu. Nah itu berbagai macam cara. Padahal semakin kita dapat berapapun yang kita dapetin itu nggak pernah puas gitu. Kalau dia punya rumah misalnya, udah bagus banget menurut kita gitu ya. Ini belum luasnya, saya harus ada kolam renangnya, buat lagi. Selalu tuh setan ngomporin gitu. Jadi banyak hal ya kita lihat. Mencintai dunia berarti menjadikan dunia. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Kita kan suka bilang gini ya, Allah nggak adil gitu. Ada obrolan-obrolan. Saya yang rajin sholat gitu ya. Kemudian nggak pernah menyakiti orang, rajin sedekah. Kenapa usaha saya tidak laris manis? Atau saya belum dapat jodoh, atau saya belum dapat anak, atau saya nggak lulus UMPTN. Ini maksud ayatnya. Karena dia minta dunia, ya barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan niscaya
kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ya kan kita lihat ya, dalam dunia-dunia di luar kita lihat. Uang begitu gampang banget ya, dihambur-hamburkan ya. Kita lihat ada yang cinta gaya hidup dengan barang-barang bermerek, yang harga tasnya saja 35 juta, 100 juta. Itu na'udzubillah min zalik ya. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan. Jadi kalau dalam bahasa Imam Ghazali itu tadarruj ya, dibiarkan gitu. Sampai nanti sekali kena azab terus-menerus sampai neraka. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasannya. Jadi mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan. Nah yang ketiga, mencintai dunia membuat manusia tidak sempat melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat akibat kesibukannya dengan dunia. Udah pasti. Jadi inilah pentingnya punya visi misi dalam hidup. Berapa banyak, mungkin pernah saya ceritakan ya, ada seorang, saya ngisi pengajian lansia waktu itu, dan rata-rata lansianya itu mereka dulu masa-masa mudanya punya posisi pentingnya. Nangis mereka. Kalau boleh dimudain lagi kata mereka ya. Kami baru usia begini belajar ngaji. Paling muda tuh usia 75 tahun. 90. Tapi karena dulu-dulu mereka orang-orang penting gitu ya. Jadi rapi dan segala macam. Tapi itu ada penyesalan. Jadi kita jangan sampai ya. Usia kita bertambah. Harta kita bertambah ya. Tetapi ketaatan kita nggak bertambah. Akhirnya pada saat di akhirat nanti orang-orang yang cerdas ya. Makanya dikatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan rumah masa depannya. Nah, jadi mereka sudah punya tabungan tuh, deposito kebaikannya itu udah di ATM, di buku tabungan ya. Jadi pada saat di akhirat dibutuhkan udah tinggal gesek semua. Nah, orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia apa yang mereka tabung untuk akhirat? Pahala tilawah nggak ada, pahala bangun malam nggak ada, pahala sedekah nggak ada gitu. Pahala memberikan manfaat berbagi kepada orang lain nggak ada. Jadi nggak seimbang. Pahala yang dapetin cuma sedikit, sholat 5 waktu sehari. Nah jadi kita harus betul-betul menjadi orang-orang yang cerdas, mempersiapkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Terutama misalnya investasi knowledge ya, ilmu. Coba bayangkan, ilmu itu kan bukan hanya yang kita sibuki urusan naik jenjang karir gitu. Ilmu akhirat juga jangan dilupain. Belajar ngaji butuh dana. Ikut kajian-kajian tafsir butuh dana ya. Berbagai macam hal. Nah, itu investasi, knowledge kesolehannya. Nanti dengan dia mengikuti kajian-kajian, dia akan punya tahu ya ilmunya. Oh, ternyata ini loh salah jalan gitu ya. Jadi mencintai dunia itu membuat kita jadi sibuk gitu. Kalau ini tidak kita bisa manage dengan baik, terlebih lagi kalau motivasi kerjanya tidak karena Allah, hanya tekompe saja gitu. Akhirnya boleh bilang dia ya tua di jalan gitu ya, hanya dunia saja gitu yang diinginkan. Nah, bagi kita bekerja di kantor, di rumah, di jalan, itu kita niatin ibadah gitu. Jadi semuanya itu menjadi nilai pahala. Ya tentunya profesionalitas dalam bekerja tetap ada. Kalau kita jadi atasan, ya ada SOP-nya kan, yang apa orang yang bekerjanya begini di OB misalnya gajinya sekian. Itu bentuk penghormatan. Tapi kalau kita posisinya sebagai OB, niat utama itu karena Allah. Jadi bisa jadi karena Allah itu uang gaji yang kita dapatkan itu adalah keberkahan gitu. Jarang sakit bisa jadi. Atau bisa jadi OB yang soleh dan soleha ini menjadi Allah gerakkan para muslimin ketika mau menyalurkan bantuan kepada mereka gitu. Jadi berbagai macam cara. Makanya
para muslimin kalau mau sedekah segala macam itu sebaiknya nggak boleh langsung. Karena kalau langsung, orang yang menerima sedekah itu, apalagi itu zakat ya, itu menjadi beban moral. Seolah-olah ada hutang budi. Dia harus bagusnya melalui mediator. Ahli zakat, ya lembaga. Ya. Jadi, apalagi kalau zakat itu bukan berbagi, gugurin kewajiban. Memang dikasih nggak dikasih, kita punya kewajiban untuk ngasih hak mereka. Nah ini yang banyak udah ngeluarin zakat, yang nggak seberapa orang dieksploitasi. Jadi mengeksploitasi kesulitan diri sendiri nggak boleh, tapi mengeksploitasi kesulitan orang lain juga nggak boleh. Jadi sedekah yang bagus itu tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Gitu. Nah ini yang dikatakan Allah akan ngikutin maunya kita apa, akhirat apa dunia. Gitu. Nah itu ya kita lihat. Jadi kesibukan itu kita hampir nggak ada. Nah untuk itulah saya selalu mengatakan syukuri hari ini dan seterusnya. Karena Allah masih memperpanjang nikmat sehat kita. Nikmat sehat kita. Dan itu harus kita tunjukkan juga keteladanan kita ya. Jujur aja kita ya, yang kayak seperti saya, usianya sudah 52. Ya. Itu udah terbayang-bayangnya ya, makin tambah hari, ya, makin dekat. Nah, begitu bermanfaat ya hari-hari kita. Jadi kalau ada undangan apapun, ya kita anggap jangan-jangan ngisi yang terakhir gitu ya. Dia mencintai dunia membuat manusia tidak sempat. Akhirnya selalu aja nggak sempat. Kenapa kok nggak hotam baca Al-Qur'annya? Ya repot banget, pembantu nggak ada. Gitu. Semalam gimana? Jadi orang yang sudah nggak menjadikan prioritas urusan-urusan yang mandub, yang sunnah, udah pasti dia akan diacak-acak lagi sama setan. Akhirnya nggak sempet sholat subuh, nggak sempet sholat zuhur. Ya. Nanti sampai akhirnya tuh setan ibaratnya kalau menggoda kita tuh sampai kita muflis rugi banget. Akhirnya udah nggak ada lagi tertarik untuk menjalankan sholat. Saya pernah ya, saya nggak habis pikir itu sholat di masjid. Ya. Kan kalau kita sholat di masjid itu ya ada orang ya sholat depan sebelah kita, depan kita kan kelihatan banget gitu. Saya nggak masuk akal ini dibacanya apa gitu dari rakaat pertama kedua kayaknya udah kayak itu loh, cepet banget gitu. Nah itu kan sayang, apakah dia merasa ada beban nggak sholat gitu ya. Nah ini yang kita ngeri ibu-ibu sekalian. Jadi kita jangan menyepelekan ya, ibadah-ibadah yang harus kita jaga ya. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Yang berikutnya adalah nah sikap yang benar pada kehidupan dunia. Yang pertama adalah mencintai sebagai sarana untuk beribadah. Ya kita lihat. Jadi kalau untuk beribadah nggak apa-apa. Bukan berarti orang nggak boleh mencintai dunia sama sekali. Bahasanya kita ke mall, kita makan bareng di restoran ya misalnya. Atau kita membeli pakaian yang untuk menjaga penampilan kita sebagai seorang muslimah ya dan segala macam hal. Yang nggak boleh itu adalah kecintaan kita kepada dunia itu memposisikan lebih tinggi. Jadi setiap hari kalau nggak ke mall nggak enak gitu. Itu kan udah nggak benar gitu ya. Jadi yang tujuannya adalah dunia itu apa? Anak-anak, keluarga, ya pekerjaan. Jadi kita mencintai semua pekerjaan amanah-amanah itu dalam rangka membuktikan cinta kita kepada Allah gitu. Intinya mencintai apa-apa yang dicintai Allah, membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Dibolehkan tapi tidak berlebihan dan tidak mengganggu ibadah-ibadah kita. Yang kedua adalah memandang dunia sebagai sesuatu yang mudah hilang, lenyap dan musnah. Udah pasti ya, kita bakalan dunia ini akan selesai gitu. Karena awal kehidupan yang sesungguhnya itu adalah dalam kubur, padang mahsyar dan di akhirat. Bahkan kehidupan yang abadi itu di akhirat gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya di neraka orang mati dulu gitu, nggak ada. Selesai sudah urusan. Bagi sesuatu yang mudah hilang. Jadi
kita betul-betul menyesuaikan ya. Kalau kita mau membeli sesuatu barang buat diri kita, buat keluarga kita ya, sesuaikan dengan kemampuan agar berkah ya. Kalau penghasilan kita itu sudah dihitung-hitung hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan 3 kali sehari dengan asumsi masak sendiri, ya kita harus puasa untuk tidak GoFood misalnya. Tapi kan masih bisa makan. Jangan sampai udah penghasilannya pas-pasan, tapi gaya hidupnya nggak dikurangi misalnya. Nah, siapa yang bisa mengendalikan itu? Alarm keimanan kita. Banyak orang bisa berubah ya. Ada cerita misalnya trainer keuangannya. Dia dulu punya mobil banyak, mobil rumah ya. Tetapi dia kaya raya itu karena ketergantungan dengan pinjaman di bank. Akhirnya dia balik arah ya, semuanya dijual-jualin dan dia mulai hidup dari semula. Hidup dengan tanpa hutang ya. Kita juga begitu ya, bisnis apapun kalau bisa meminimalisir ya hutang piutang. Itu memandang sebagai sesuatu yang mudah hilang, lenyap dan musnah. Kemudian memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang, kekal dan abadi gitu. Jadi ibaratnya nih kehidupan kita yang sesungguhnya itu di akhirat, gitu. Memang betul di akhirat. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal ya. Apa sih PR kita untuk mempersiapkan akhirat kita itu? Menjaga fitrah kita. Allah menciptakan kita itu dalam keadaan bersih. Nah, selama di dunia inilah perjuangan antara bersihin dan ngotorin ya. Bersihin dengan ketaatan gitu. Ngotorin dengan kemaksiatan. Nah, kita sedang berjibaku nih. Yang kotor sedikit bersihin ya, maksiat sedikit bersihin ya. Dan kita berharap pada saat bertemu dengan Allah itu posisinya sudah kembali. Bisa jadi caranya Allah membersihkan dengan sakit, ujian sakit ya. Bisa jadi Allah membersihkan yang masih ada sedikit-sedikit sebelum kita cabut nyawa ya. Dengan ujian ekonomi kita sabar ya. Dengan ujian anak, dengan ujian orang tua. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi kita selalu mengatakan, kalau kita sekarang diuji dengan pasangan hidup, ya kita tinggal merenung gitu. Apakah persoalan pasangan hidup ini karena salah kita sebagai seorang istri? Ini sebagai bahan introspeksi diri. Gitu. Atau bisa jadi nggak ada hubungan sama kita. Gitu. Allah sedang menguji pasangan hidup kita. Kita mencintai pasangan hidup kita karena Allah atau karena fisiknya. Kalau karena fisiknya, kita akan tidak menyukai lagi dengan dia kalau dia mengkhianati kita. Tapi kalau karena Allah, saat dia berkhianat itulah kita harus menarik kembali agar dia kembali di jalan yang lurus. Ya. Sakit misalnya kita lihat keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam coba ibu-ibu sekalian ya, diuji 7 tahun, walaupun ada riwayat mengatakan 14 tahun, ujiannya itu dengan fisik ya, dan fisiknya itu lemah ya, bahkan menular, bukan pada saat sedang sakit, Allah wafatkan anak-anaknya dan istrinya minta cerai. Lingkungannya juga menjauh kalau kita baca kisahnya itu ya. Tetapi di saat sakit, jadi biaya sudah habis, orang-orang yang terdekat jauh ya, suami dia sendirian ya. Tetapi apa yang digambarkan Nabi Ayub ketika dia berdoa dalam surah Al-Anbiya? Allah bahasanya kita nih, ketika kalau engkau ridho dengan sakitku, maka aku ikhlas dengan sakit yang kau berikan. Kalau engkau ridho dengan kefakiran yang engkau berikan, kan fakir, jadi uang tuh habis untuk biaya dan segala macam, berobat ya. Maka aku ridho dengan kefakiran yang kau berikan ya. Nah, kita lihat pada saat itu 7 tahun untuk menjalani hidup sendirian ya, berjibaku melawan sakit ya, kita lihat dan dijauhi oleh orang-orang lain ya. Di ayat berikutnya di surah masih surah Al-Anbiya ya. Allah bilang setelah 7 tahun itu bahasanya udah kelar kamu diuji oleh Allah. Maka Allah perintahkan dalam ayat itu,
hentakkanlah kakimu, ya. Dalam kondisi lemah dia gerakin kakinya itu, dihentakkan dalam kondisi lemah. Mancarlah air dari tumitnya. Nah, dari tumit itulah air yang keluar dari tumit itu berfungsi sebagai obat, sebagai nutrisi dan makanan, ya. Allah sembuhkan total, sakitnya sembuh total. Lalu Allah perpanjang umurnya. Nah, setelah Allah perpanjang umurnya dan Allah lunakkan istrinya, rujuk lagi. Nah, selama masa itu dia punya anak yang lebih banyak dari anak-anak sebelumnya. Dan Allah turunkan harta, rizki lebih banyak dari harta sebelumnya. Jadi sudah menyelesaikan, menuntaskan biaya pengobatan selama dia sakit dan lebih dari itu lagi. Jadi luar biasa gitu ujian-ujian yang kalau kita memandang bahwa dunia ini adalah tempat ujian, kita nggak akan baperan, kita nggak akan kayak tadi ya, misalnya kisahnya nggak makan 3 hari 3 malam misalnya, nggak gitu, dijalani gitu. Karena Allah cuma pengen tahu selama kamu diuji itu sumpah serapah apa enggak, kambing hitamkan orang apa enggak, sabar apa enggak. Seberat-beratnya kita diuji sakit, belum seperti Nabi Ayub. Masih ada orang tua kita, anggaplah keluarga kita sendiri, masih ada teman-teman kita yang nolongin kita. Atau pahit-pahit yang masih ada pemerintah ya, dinas sosialnya itu bahasanya gitu. Nabi Ayub enggak gitu kita lihat. Tetapi balasan orang-orang yang sabar itu luar biasa. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi dakwahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari masih muda dengan orang tuanya, dengan penguasa pada saat itu ya. Pokoknya membuat para penguasa dan rakyat itu benci banget dengan Nabi Allah Ibrahim. Jadi sudah disiapkan itu kayu-kayu bakar. Bahkan ada satu riwayat dalam kisahnya itu diceritakan sepanjang hidup itu belum ada kobaran api yang sedahsyat itu. Sampai ada seorang ibu tuh bernazar, dia bilang, kalau aku nih bukan belum dekat melahirkan ya, dan masih punya kesempatan, aku akan cari kayu bakar dan aku akan ikut andil untuk membuat kobaran api itu lebih dahsyat. Pada saat momentum mau dilempar itu, bahkan dilemparnya tuh ada alat ya, Nabi Allah Ibrahim dimasukkan ke dalam kayak itu loh, kayak kalau kita tuh centong ya bahasa kita tuh, tapi dari besi gitu. Ketika mau dilempar itu, Nabi Allah Ibrahim itu mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hanya kepada Engkau lah saya berlindung ya. Ketika masuk ke dalam api, pas nempel ke api itu udah dingin apinya gitu. Ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Jadi bukan hanya ada kata-kata salaman, Allah selamatkan. Jadi kalau hanya Allah pademin saja itu apinya, itu tetap membuat sakit Nabi Allah Ibrahim. Tapi salaman menyelamatkan, nggak tersentuh sama sekali dengan benda-benda yang ada di sekitar itu. Apakah itu hanya terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim? Ya, mukjizat. Tapi kepada kita itu namanya karomah. Karomah itu kemuliaan yang Allah berikan. Tentu yang Allah berikan pada saat kita ini tidak seperti pada masa Nabi. Ya, salah satu contoh misalnya kita lagi kesulitan, tahu-tahu ada yang datang minjemin uang. Ya. Atau ketika kita cari kontrakan yang harganya murah, ternyata Allah mudahkan. Ya. Ketika kita nggak lagi bisa ngikutin anak-anak bimbingan, pada niat banget ya, tapi nggak bisa nih, uangnya nggak cukup ya, bimbel gitu ya. Tapi ternyata Allah pertolongkan anak-anaknya itu bisa belajar sungguh-sungguh gitu. Itu banyak sekali bukti. Kalau saya mungkin bukan karomah ya, tetapi doa ya. Saya pernah ceritakan anak saya yang terakhir ini ya trauma dulu masa SMP-nya karena sempat dibully gitu ya. Jadi kalau mau sekolah itu luar biasa waktu di SMP-nya. Nah SMU kemarin
Waktu mau vaksin saja itu saya 2 kali udah siap, sampai dekat sekolah takut ketemu orang, takut orang banyak, takut seolah-olah orang lihat dia semua gitu ya. Itu kalau dia lagi datang ininya tuh dia udah gemeteran segala macam. Saya bilang, Kak, nggak apa-apa, Kakak nggak ikut vaksin ya. Kita bisa vaksin di luar. Daripada Kakak vaksin tapi Kakak tersiksa kayak begini. Nanti Umi ngomong ya. Terus itu akhirnya, enggak, aku nggak mau nyusahin Umi, vaksin di luar mahal. Itu SMU kelas 2 ya. Nah, akhirnya saya diam sampai 1,5 jam itu di parkiran. Gimana? Kita pulang nggak apa-apa kalau kakak belum. Enggak, aku mau. Akhirnya saya suruh supir untuk ngecek di ini apa di tempat vaksin. Kak, kok udah pada banyak yang nggak ada, ayo Umi temenin. Itu di situnya dia awal. Ketika dia lihat tidak seberat yang dia hadapi, nah itu begitu. Kalau nanti ada mau sekolah lagi, waktu awal-awal tuh offline pertama, gemeteran lagi. Akhirnya terus gitu saya omongin, ya kita berdoa. Ya Allah ya Robbi, pas kemarin masuk sekolah full ya, kita lihat sekolah masuk full offline, nggak ada beban. Itu menurut saya ya ini memang kekuasaan Allah. Jadi kita harus nggak boleh berhenti berdoa, ya nggak boleh berhenti untuk menyayangi, melipat gandakan kasih sayang kita ketika anak-anak kita terpuruk ya, apa karena sakit fisiknya atau psikisnya ya, kita harus ada di garda terdepan. Nah, ini salah satu contoh. Jadi banyak doa-doa yang saya yakin ibu-ibu semua punya pengalaman yang hanya ibu dan Allah yang tahu. Kalau bukan pertolongan Allah, mungkin saya nggak bisa begini. Mungkin selalu kita mengatakan, karena pada dasarnya kita adalah lemah. Saya suka mengistilahkan kita bisa karena dibisakan Allah. Kita sehat karena disehatkan Allah. Kita sukses karena disukseskan Allah. Gitu. Kalau saja kita menganggap bahwa kita adalah usaha kita sendiri, itu nggak akan pernah terjadi kalau tangan kita disakitin oleh Allah, mulut kita sakit, mata kita sakit, kita nggak bisa bergerak. Itu ya. Dan yang terakhir, ibu sekalian, dunia tempat kesedihan bukan tempat kebahagiaan. Ya. Jadi Allah ingin menegaskan di sini bahwa kebahagiaan itu adanya di akhirat, gitu, bukan di dunia. Nabi SAW bersabda, apalah artinya dunia ini bagiku? Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia istirahat sesaat, kemudian meninggalkannya. Itu tadi yang saya katakan, dunia tempat kita transit. Ya. Jadi kita harus bersabar. Sabar syukur itu selalu beriringan. Kemudian diperkuat Rasulullah SAW bersabda, wallahi ma dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bisababati fi liyam wal yanzur bima tarji'. Demi Allah tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jarinya. Yahya perawi berisyarat dengan jari telunjuknya ke laut. Lalu lihatlah apa yang di bawah jarinya itu. Jadi yang dikatakan nilai dunia itu, kalau jari kita masukin ke dalam air laut, kita angkat, yang menetes itulah dunia. Kecil banget gitu. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman kita tentang bahaya dunia ini, kita nggak pernah berkecil hati ya. Memang urusan dunia kita mungkin belum sekaya teman kita. Pendidikan belum setinggi teman kita. Kemudian karir bisa jadi belum sehebat teman kita. Tetapi kita harus ingat bahwa ketinggian kita itu diukur bukan dari karir, bukan dari harta, bukan dari usia, tapi dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling takwa. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.